Oke, hari ini kita melanjutkan materi kemarin. Hari ini kita hanya ada dua materi, yaitu Google Meet sama Google eh, Classroom. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak lagi yang kita perlu seringkan supaya kita saling bertanya-tanya nanti. Mudah-mudahan Pak Nirwan juga bisa masuk. Eh, Hari ini eh, kita mulai review unit dulu yang kemarin ya. Saya mau tambahkan kemarin ada beberapa, saya ingat ada sekitar 2 sampai 3 hal yang agak terlewat, terutama yang mengenai Google Form sama eh, Google Sheet ya. Kemarin yang Google Form itu, kalau untuk jawab otomatis ya, kemarin itu apa namanya, eh, ya pada jawaban singkat itu bisa dinilai otomatis juga ya. Jadi kemarin itu saya tidak sempat sampaikan karena waktu. Jadi kalau saat ini saya mau sampaikan di awal biar bisa jelas ya. Jadi untuk di Google Form sebenarnya untuk jawaban singkat bisa dinilai secara otomatis ya. Saya ambil contoh yang kemarin ya. Saya buka dulu kemarin. Kemarin itu ini mungkin ya, ulangan harian. Nah, misalnya ini ya, ini kan jawabannya ini nanti induk semua cabang olahraga adalah jawabannya adalah atletik ya. Jadi bagaimana supaya ini bisa ternilai secara otomatis? Bapak Ibu klik di sini ada tambahkan jawaban yang benar ya. Bapak Ibu tambahkan perkiraan jawaban apa yang akan ditulis oleh siswa. Nah, jadi misalnya di sini kan pas jawabannya kan atletik. Atletik. Kemudian saya tambahkan ini hanya yang huruf besar ya. Saya tambahkan lagi di sini atletik. Kemudian terakhir huruf besar semua. Nah, ketika siswa menjawab dengan menggunakan ketiga kata ini pasti benar ya. Jadi kita klik selesai. Nah, jadi jawaban yang benar itu atletik, atletik huruf besar pertama, atletik huruf kecil semua, dan atletik huruf besar semua. Ya, kita coba ya. Ini yang kemarin ini sempat terlewat. Kita coba. Nah, misalnya nama, saya tulis, kemudian kelas, ini kita isi berikutnya. Nah, di sini saya jawab atletik huruf kecil semua. Kemudian jawaban di sini misalnya saya kasih salah ya, saya sengaja kasih salah, kemudian saya kirim. Nah, lihat skor. Nah, saya menjawab memakai atletik huruf kecil semua benar. Ya, artinya ini dia akan ternilai secara otomatis. Kemudian yang bagian kedua itu, yang nomor soal berikutnya itu seharusnya jawaban yang benar itu smash. Tapi saya kasih salah di sini menendang. Nah, sekarang bagaimana kita melihat hasil yang sudah apa namanya mengirim. Bapak Ibu klik di jawaban. Kemudian di sini ada gambar kayak ya, gambar spreadsheet ya. Bapak Ibu klik ini, kemudian buat sheet baru, klik buat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti hasilnya di sini.
Nah, ini responnya. Jadi skornya 5 dari 6 ya. Tadi kan yang pilihan ganda itu nilainya 1. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai kemarin itu adalah eh, Google Spreadsheet ya, mengenai yang ini. Kita coba lihat ya. Nah, ini kan saya rata-rata ya, Bapak Ibu bisa lihat. Tunggu sebentar ya. Kemarin ini belum sempat selesai juga. Oke, saya coba ulang dari awal ya. Ini hilangkan satu. Nah, saya tarik ke sini. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini kalau yang misalnya di sini ada orang sampai 7, 8 ya. Kalau kita pakai rumus appearance biasa ya, kalimat ini ya, div ya. Nah, bagaimana supaya kalau di sininya tidak ada terus sininya juga kosong ya? Caranya Bapak Ibu tambahkan if ya, fungsi if di sini, fungsi jika. Jadi Bapak Ibu tulis if bagian depan, kemudian buka kurung dan klik di bagian C atau bagian D. Terserah mau di B juga tidak masalah ya, tapi saya taruh bagian C. C2 kemudian sama dengan jika C2 kosong, maka maka ini dikosongkan. Kalau selain daripada itu, tambahkan rata-rata. Seperti itu mungkin ya. Apa namanya? Oh ya, error ini. C2. Tunggu sedikit. Jaringan saya agak if. Jadi pemisahnya yang penting itu yang maksud saya itu yang pemisahnya ini ya. Kadangkala Bapak Ibu itu harus memakai koma saja. Jadi yang saya maksud itu kalau menggunakan if, jika dengan if, kemudian menggunakan fungsi lain yang digunakan itu adalah koma. Ya, kita coba dulu ya. Salah tadi. Ya, kita kembalikan data seperti semula. Nah, jadi kalau di sini menggunakan koma pasti error ya. Kalau karena saya punya sudah bahasa Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan apa namanya yang sudah berbahasa Indonesia pasti tidak error. Jadi di sini itu fungsi if-nya itu diganti dengan
titik koma. Itu yang penting. Ya, jadi kita coba dari awal ya. Sorry Bapak Ibu, saya harus kembali-kembali karena ada yang minta masuk. Nah, kita ulang ya. Jadi, misalnya di sini reference ya, kita cari rata-rata. Rata-rata ini sama ini, kita enter. Nah, kalau seperti ini kita tarik ke bawah, nanti di sini akan muncul div kepada data yang belum ada di C sini ya. Nah, untuk menghilangkannya kayak tadi sama dengan tambahkan fungsi if, kemudian datanya di mana diambil, kemudian sama dengan ya, kemudian balas di sini satu dan enter. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini titik koma di sini. Kemudian Bapak Ibu tinggal tarik ke bawah. Nah, div-nya hilang ya. Itu yang kedua. Kemudian yang oke, itu yang kemarin itu masalah yang belum terpecahkan kemarin, saya rasa sudah bisa. Nah, sekarang apa Bapak Ibu masih ada pertanyaan tentang materi kemarin? Pak Domingus mungkin masih ada? Sebelum kita lanjut. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan materi kemarin ya. Materi kita hari ini tentang Google Meet ya. Google Meet adalah yang saat ini sementara kita uh, pakai ya. Jadi Google Meet ini punya beberapa kelebihan kalau kita sudah menggunakan akun belajar ID ya. Jadi berbeda dengan akun biasa yang Gmail ya. Perbedaannya Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk Google Meet. Nah, kalau Google Meet di akun pribadi atau akun biasa yang berakhiran dengan Gmail, tidak ada fitur angkat tangan dan tidak ada fitur merekam ya. Nah, sedangkan di akun belajar.id ada fitur angkat tangan dan fitur merekam ya. Itu tambahan yang sekarang ada. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di bagian depan Bapak Ibu itu bagian bawah itu ada fitur angkat tangan ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu pakai kalau misalnya Bapak Ibu sedang meeting dengan teman-teman guru atau dengan siswa, Bapak Ibu bisa arahkan kalau yang bertanya itu harus angkat tangan terlebih dahulu. Nanti akan tampil di sini. Akan tampil antriannya. Bapak Ibu tinggal klik, nanti akan tampil antrian. Bapak Ibu bisa lihat siapa yang angkat tangan pertama. Itu supaya siswa tidak berebutan ya pada saat. Jadi aturannya mungkin Bapak Ibu bisa katakan kalau siapa yang dipersilakan terlebih dahulu itu yang mengaktifkan mikrofon agar supaya tidak terjadi kekacauan ya. Karena kalau kita tidak buat aturan seperti itu, nanti mereka angkat tangan langsung kasih aktif mikrofon kan jadi kita tidak bisa tahu mana yang sedang berbicara. Kemudian untuk fitur lain yang berbeda dengan akun biasa, dengan akun belajar ID ini, ada fitur merekamnya. Kalau Bapak perhatikan di sudut kiri ini saya sedang rekam rapat kita ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang lain tidak ikut langsung bisa melihat-lihat lewat YouTube ketika saya upload. Nah, caranya Bapak Ibu buka di sini. Di sini ada di gambar bentuk ini ada aktivitas. Bapak Ibu bisa klik ini. Rekaman. Nah, saya sementara merekam jadi saya tidak bisa klik nanti berhenti merekam ya. Kemudian fitur berikutnya ya adalah Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur papan tulis virtual atau Jamboard ya. Nah, ini sangat bagus ya karena kita bisa saling berkolaborasi untuk
menambah gambar, membuat tulisan, membuat, saya langsung buka saja mungkin ya. Oke, kita buat papan tulis baru. Nah, Jamboard itu seperti ini. Saya sedikit lagi saya bagikan ya. Jadi kita bisa menggambar menggunakan pena. Ini adalah papan tulis virtual istilahnya ya. Tunggu sedikit lagi saya bagikan ya. Oke, saya bagikan di tab rapat. Nah, Bapak Ibu yang tampil itu adalah Jamboard ya. Jadi Bapak Ibu bisa ambil di sebelah kanan tempat tadi ya. Ini ada pena. Ini Bapak Ibu bisa menggambar pakai ini. Ya. Kemudian hapus. Kemudian bisa sisipkan stick note ya. Ini misalnya atletik ya. Jadi kita tulis di bawahnya terus simpan. Nanti akan tampil di kita bisa atur besarnya. Kemudian kita bisa tambahkan gambar juga. Kita bisa tambahkan tulisan. Kita bisa tambahkan kotak teks. Bisa juga tambahkan gambar. Tambahkan bisa lewat upload, URL, kamera, Google penelusuran, dan Google Drive ya. Bisa semuanya. Nah, ini berfungsi sebagai papan tulis virtual. Nanti Bapak Ibu bisa bisa kembangkan sendiri ya. Nah, itu fitur yang kedua ya. Jadi di bagian sini, bagian aktivitas ini ada papan tulis virtual atau Jamboard, kemudian bisa merekam pelaksanaan Meet di sini. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah, ini ada mikrofon, ini Bapak Ibu guru sudah sering pakai. Nah, untuk Bapak Ibu juga bisa mengganti layar ya. Jadi bisa mengganti layar latar belakang, maksudnya saya latar belakang ini. Tapi ini disarankan kalau internet Bapak Ibu itu bagus ya. Bapak Ibu bisa ganti. Bapak Ibu bisa langsung praktek ya. Kalau jaringannya jelek pasti dia akan lambat ya. Tapi saya lebih suka yang blur karena tidak terlalu makan data kayaknya dia. Nah, kemudian Bapak Ibu guru bisa menggunakan ini menjadi layar penuh, mengubah tata letak berapa yang perlu ditampilkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini yang ubin ini maksudnya berapa yang tampil. Nah, karena kita cuma berempat, jadi saya pasang otomatis. Jadi pasti akan tampil semua. Tapi kalau sudah di atas 30 orang, mau 49 orang,
kita bisa pulkan seperti ini, dia akan tampil semua, ya. Caranya menampilkan semua seperti ini, ya. Jadi Bapak Ibu kalau cari bagaimana cara menampilkan, kalau ada teman Bapak Ibu yang tidak tampil, Bapak Ibu tambahkan saja di sini, ya. Bisa ini letaknya bisa bersusun, bisa menjadi sorotan, kemudian bisa sidebar. Saya lebih suka pakai yang otomatis. Kemudian Bapak Ibu guru bisa menggunakan ini apa namanya penerjemah otomatis ya, tapi ini karena kita tidak apa namanya satu bahasa jadi tidak perlu ya. Jadi bisa Inggris, Jerman, Portugal. Jadi Bapak Ibu kalau ikut meet dengan orang luar negeri bisa saja Bapak Ibu tinggal aktifkan salah satu bahasa. Kemudian untuk menambahkan orang, Bapak Ibu guru bisa membagikan link yang kalau pada saat kita mulai. Jadi kalau sudah terlanjur seperti ini, Bapak Ibu ini linknya ya sampai di sini, ini di apa namanya ini di kotak pencarian ini adalah linknya ya. Bapak Ibu guru juga bisa tambahkan di sini, tambahkan orang yang bukan di sini, ini kotak pencariannya ya. Untuk menambahkan link bisa di sini. Nah, Bapak Ibu bisa membuat link yang berlaku selama 365 hari itu lewat Google Calendar, tapi kita tidak bahas Google Calendar saat ini karena memang waktu kita terbatas. Jadi kemarin ada yang bertanya bagaimana kalau membuat link yang berlakunya itu 365 hari ya, setahun maksudnya. Nah, itu bisa tapi menggunakan Google Calendar. Kalau menggunakan yang di Classroom itu eh, dia hanya berlaku apa namanya pada saat kita sudah berhentikan panggilan, otomatis tidak berlaku lagi panggilan tersebut. Ya akan selesai. Makanya kita setiap hari itu berubah apa namanya link ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau misalnya ada anggota rapat yang lupa mematikan mikrofon ya, misalnya ya dia lupa mematikan mikrofon, Bapak Ibu bisa menonaktifkan ya, menonaktifkan mikrofonnya, tetapi Bapak Ibu tidak bisa mengaktifkan kembali kecuali yang bersangkutan ya. Jadi Bapak Ibu itu beberapa fitur yang saya rasa penting, terutama yang mengenai papan tulis virtual, mengubah tata letak. Saya yang lain sudah tidak masalah ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk Google Meet, karena kita hari ini hanya ada 2, jadi mudah-mudahan hari ini yang tidak bisa kita bahas kemarin bisa dilanjutkan hari ini. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan mengenai Google Meet? Saya persilakan, mohon angkat tangan terlebih dahulu kalau ada pertanyaan. Ya Pak Domingus, silakan Pak Domingus. Oke Pak Domingus, persilakan. Mikrofonnya Pak Domingus mungkin belum diaktifkan. Oh sudah ya, tidak kedengaran di sini Pak. Halo Pak Domingus. Oke Pak Domingus, mikrofonnya tidak suaranya tidak kedengaran di sini. Atau ibu guru yang lain bisa cek, jangan sampai saya punya mikrofon yang bermasalah. Tapi kalau saya lihat di sini kayaknya mikrofon Pak Domingus bermasalah, tidak muncul di sini.
Oke, Bu Guru yang lain mungkin ada pertanyaan, persilakan. Oh ya, satu yang saya lupa ya. Eh, Sambil menunggu Pak Domingus normal mikrofonnya, ada satu lagi fiturnya yaitu selain kita bisa melakukan pertemuan secara langsung dengan muka dengan muka, di Google Meet juga kita bisa saling chat ya. Jadi di sini Bapak Ibu guru bisa tulis chattingan kepada eh, teman-teman rapat atau kepada siswa-siswa. Tapi kalau menurut saya sarankan kalau Bapak Ibu guru sedang melakukan presentasi atau sedang mengajar, Bapak Ibu ini bisa dinonaktifkan ya. Bapak Ibu klik di sini agar supaya Bapak Ibu Bapak atau Ibu guru saja yang bisa mengirim pesan, karena kalau tidak Bapak Ibu bisa sementara mengajar, yang lain sibuk dengan saling saling mengirim pesan di situ ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu guru bertugas sebagai penyelenggara rapat, tombol ini ada di sini ya. Kalau tidak, ini tidak ada ya. Kalau di tempat Bapak Ibu pasti ini tidak ada. Jadi di sini Bapak Ibu guru bisa memoderasi ya. Bapak Ibu bisa aktifkan ini kalau saya nonaktifkan Bapak Ibu guru tidak bisa membagikan layar. Kemudian tidak bisa mengirim pesan kalau saya nonaktifkan. Nah, untuk melihat setelan lebih lanjut Bapak Ibu klik di sini ya. Nah, ini kontrol penyelenggara di sini ada semua di sini. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk video ini saya menggunakan webcam, tidak menggunakan kamera laptop. Jadi di sini USB kamera. Jadi Bapak Ibu bisa setting di sini. Kalau tidak, suaranya nanti double. Kalau Bapak Ibu guru misalnya di audionya Bapak Ibu guru pakai yang ini, yang USB, pasti suara saya double. Nah, saya pakai mic condenser, jadi saya pakai beda device antara mikrofon dengan videonya. Karena kalau sama, nanti suaranya double. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan kalau pada saat Bapak Ibu presentasi kemudian menggunakan device yang berbeda. Karena kadangkala kita bingung sendiri kalau, kenapa suaranya sampai double-double begini. Nah, ini resolusi pengiriman ini kalau jaringan Bapak Ibu guru kurang stabil, Bapak Ibu guru bisa kecilkan ya, definisi standar misalnya. Biar jaringannya tidak tidak kandas-kandas istilahnya ya. Kemudian definisi penerimaannya juga Bapak Ibu guru bisa setting di sini. Jadi definisi penerimaan itu maksudnya gambar yang kita lihat, gambar dari teman-teman lain yang kita lihat itu bisa kita rendahkan juga. Supaya pengambilan kuotanya tidak terlalu besar. Nah, seperti itu. Agar supaya uh, jaringan kita tidak putus-putus ya. Oke, pada Minggus mungkin ini kayaknya belum jadi ini mikrofonnya. Ini mikrofonnya sudah aktif. Tahu Bapak Ibu, Bu Guru yang lain ada yang bertanya? Ibu Dian atau Ibu Malihur, silakan. Tadi suaranya Pak Domingus kedengaran yang awal tadi. Mungkin headsetnya yang bermasalah. Oke, kalau tidak ada sambil menunggu Pak Domingus selesai, normal kembali kita lanjut saja ya. Supaya waktunya juga semakin. Yang materi berikutnya itu adalah Google Classroom. Nah, ini agak lumayan panjang ini. Oke, Bapak Ibu, Google Classroom itu sangat membantu sekali dalam pembelajaran saat ini, terutama pada masa pandemi saat ini. Ini memang sangat disarankan, makanya pemerintah bekerja sama dengan Google untuk melakukan pembelajaran daring ya, online seperti ini. Karena kita tidak perlu bertatap muka, tetapi kita bisa melakukan pembelajaran ya.
Kemudian perbedaan Google Classroom dengan di akun belajar.id dengan yang akun biasa itu kemarin sudah saya sampaikan juga di awal, tapi akan saya sampaikan ulang. Pertama, video call di Google Classroom. Akun pribadi tidak ada link Google Meet untuk kelas. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya mau buka dulu Classroom ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini Classroom kita ya, Classroom kita. Saya buka di anggota ya. Ini Classroom kita. Bapak Ibu kalau lihat di sini ada link Meet. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tampilkan dengan cara klik di gerigi ini. Kemudian ke bawah ada ini. Nah, kalau kita baru buat akan tampil di sini buat link. Nah, kita klik itu nanti akan tampil di atas. Nah, kemudian Bapak Ibu guru bisa setting apakah link ini bisa dilihat oleh siswa atau tidak. Jadi Bapak Ibu klik di sini ya. Kalau Bapak Ibu tidak mau siswanya lihat karena Google Meet itu siapa yang pertama masuk dia akan jadi moderator. Nah, jadi Bapak Ibu saran saya jangan diaktifkan ini ya, dinonaktifkan agar supaya siswanya tidak masuk lebih dulu. Nah, kemudian berikutnya adalah akun pribadi maksimal 20 guru dan 250 siswa. Tidak ada fitur undang wali. Nah, ini yang menurut saya sangat luar biasa. Akun belajar.id itu maksimal 20 guru. Jadi guru dalam di sini itu maksimal 20. Nah, Bapak Ibu guru bisa lihat di sini. Sini gurunya ini berdua, saya dengan Pak Nirwan. Nah, di sini siswanya hanya ada 15. Nah, kalau akun pribadi di sini hanya sampai 250. 250. Terus kalau akun belajar.id itu bisa sampai 1000. 1000 siswa. Kemudian ada fitur undang wali. Nah, undang wali ini berfungsi apabila siswa itu menggunakan akun belajar.id. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang mendaftar menggunakan, saya sudah cek kemarin pendaftaran, hampir semua sudah menggunakan, sudah ada, bukan sudah menggunakan, sudah ada akun belajar.id. Tetapi yang mendaftar di sini tidak semua menggunakan akun belajar.id. Nah, Bapak Ibu guru bisa lihat di sini perbedaannya yang mendaftar, yang masuk di Google Classroom ini menggunakan akun belajar dengan yang tidak. Nah, untuk Pak Aprisal ini dia mendaftar menggunakan akun belajar ID karena di sini ada fitur undang wali. Tapi untuk Ibu Alberta, Ibu Agustina itu hanya menggunakan akun biasa. Jadinya di sini tidak ada undang wali. Nah, undang wali ini cara penggunaannya itu untuk mengirim email ke apa namanya orang tua siswa. Kemudian kalau kita aktifkan ini, aktifkan Bapak Ibu guru bisa lihat di sini, aktifkan evaluasi wali. Ini setiap minggunya akan ada email masuk ke uh, wali peserta didik ya. Itu yang memberitahukan kalau ada tugas terlambat, kalau tugas-tugas minggu depan, perkembangan siswa itu akan masuk dengan sendirinya kalau ini kita aktifkan ya. Jadi Bapak Ibu guru kalau sudah menggunakan Classroom jangan lupa aktifkan ini agar supaya orang tua wali itu dikirimi secara otomatis perkembangan siswa, kemudian kalau ada tugas siswa yang terlambat dikerjakan atau tidak dikerjakan. Ya. Oke, lanjut. Tadi sudah saya katakan bahwa kalau akun belajar.id itu menggunakan uh, uh, mampu menampung. Oke, Pak Domingus kayaknya sudah jadi itu mikrofonnya. Silakan kalau mau bertanya. Oke, lanjut Bapak. Kita pending dulu. Nah. Ada otak atik tadi lanjut Bapak, lanjut. Oke. Ya.
terima kasih Pak Feli kesempatan yang diberikan. Izin sedikit Pak Feli angkat telepon dulu. Oh ya, oke. Kalau begitu saya lanjut dulu Bapak ya, nanti ini. Oke, jadi di sini bisa 1.000 siswa, kemudian ada fitur undang wali. Nah, Bapak Ibu bisa klik ini, kalau mau undang wali, Bapak Ibu klik ini. Bapak Ibu guru tinggal masukkan email. Nah, email ini Bapak Ibu guru akan masuk di semua kelas. Jadi uh, semua kelas yang ada nama siswa pasti Bapak Ibu guru tidak perlu repot-repot lagi mengetikkan email lagi ya. Pasti akan uh, masuk dengan sendirinya kecuali Bapak Ibu guru menghapusnya ya. Misalnya di sini saya masukkan email saya misalnya. Saya masukkan email saya kemudian saya undang. Nanti akan ada di sini kalau dikonfirmasi di sini tidak ada lagi diundang ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu sampai dikonfirmasi. Nah, kecuali Bapak Ibu guru hapus, maka data akun email orang tua itu akan hilang ya. Jadi seperti itu. Itu untuk fitur undang wali. Oke, Pak Domingus dipersilakan sebelum kita lanjut. Oke, kedengaran suara Pak Feli? Sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih Pak Feli kesempatan yang diberikan. Ya. Yang saya hormati Pak Feli juga ibu semua kalau saya tidak salah yang ada di sini. Ya, ibu semua. Kita berempat kan? Ya. Ya, berempat ya. Oke. Mungkin saya sedikit saja Pak Feli. Ini yang berkaitan dengan Google Meet. Ya. Karena Google Meet memang saya jujur aja selama ini saya selalu gunakan Zoom Meeting aja. Oh. Karena memang Zoom Meeting ada kekurangan karena kita itu ada batasan waktu di situ kalau Zoom Meeting. Nah, kalau macam Google Meet ini dia ada batasan waktu tidak ya Pak Feli? Oh, kalau yang saya tahu kalau Google Meet itu untuk belajar ID ya, tidak ada batasan waktu. Jadi bisa online 24 jam silakan. Tidak ada batasan waktu. Tapi kalau Zoom Meeting-nya kalau akun belajarnya bisa ya? Tidak bisa karena dia kan beda ini. Beda perusahaan istilahnya. Jadi tidak. Ya karena saya sering pakai Zoom Meeting karena di situ saya belum pelajari yang berkaitan dengan Google Meet ini cara membuat jadwal, terus juga seperti yang Pak Firly sampaikan tadi bahwa kalau misalnya ada orang lain yang masuk duluan berarti dia yang harus jadi hostnya begitu ya. Nah, di sini kita tidak bisa tambahkan orang lain hostnya atau bagaimana Pak Firly? Kalau yang instan begini tidak bisa Pak. Jadi kecuali yang yang kita buat lewat Google Calendar. Tapi itu memang butuh waktu yang lumayan ini kalau menggunakan agak. Jadi saya misalnya kalau kita menggunakan Google Calendar itu bagusnya kita akan diingatkan sama Google sendiri. Misalnya kita jadwal BDR-nya di kampung itu kan karena memang lagi level 4 jadi kita 2 minggu 1 kali drop tugas. Jadi saya buat di situ pengingatnya di situ di Google Calendar itu tiap hari Jumat kan hari Sabtu kita. Hari ini tiap tiap 2 minggu setiap Jumat itu saya diingatkan untuk kalau besok ada harus antar tugas. Itu bagusnya kalau kita pakai Google Calendar. Semua tugas kita bisa diingatkan. Jadi di Google Calendar itu kita bisa buat jadwal jadwal pelajaran kita bisa menggunakan kalender pendidikan kita bisa. Tapi mudah-mudahan
setelah banyak yang kenal dengan ini Google akun belajar, ada pelatihan lagi nanti kita bahas tersendiri untuk Google Kalendernya. Saja Pak. Enak kalau Google Meet-nya, kalau Zoom Meeting-nya kita bisa buat apa apa jadwal, misalnya kita pertemuannya besok jam 8 misalnya seperti itu. Apakah ke Google Meet juga sama seperti itu, kita bisa buat jadwal mulai dari hari ini, topiknya apa dan lain sebagainya, itu apa bisa tidak ya Pak ini? Itu bisa karena tapi harus lewat ini yang Google Calendar itu. Google Karena di Calendar sini ini. ya kita masukkan acaranya, kita masukkan jenis kegiatannya, jamnya berapa. Kemudian di situ di bagian bawah itu ada, oke saya coba saja buka Google Kalendernya ya, biar Ya, masuk. Jadi tidak kita masalah. langsung praktek saja Pak ini. Iya, jadi Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Iya. Itu kalau kalender saya. Nah, ini lumayan banyak saya kegiatannya saya. Jadi ini Google Kalender saya ini kalau misalnya kita di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini kegiatannya. Jadi kalau mau buat kalender itu Bapak Ibu guru tentukan dulu di mana, kalender yang mana. Misalnya saya pilih Aprilitan Week saja ya, saya kasih aktif saja yang Aprilitan Week biar yang lain tidak masuk. Oke, karena ini materi terakhir tidak apa-apa kita ini. Ya, jadi ini kalender saya. Bapak Ibu guru klik di sini. Ada yang masuk kayaknya. Oh, left. Nah, di sini. Nah, ini maksud saya. Jadi Bapak Ibu misalnya buat pertemuan besok. Besok kegiatannya apa? Misalnya apa ya? Apa biasa kalau pertemuan antara alumni itu? Acara apa saja lah, misalnya raport siswa. Apa namanya pertemuan dengan orang tua siswa? Reuni apa? Reuni lah, reuni misalnya, reuni. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini. Di sini untuk atur waktunya. Ini sudah otomatis hari ini, Bapak Ibu bisa rubah di sini waktu kapan. Tanggal 28, kemudian jamnya, jam ini kita biarkan saja ya, misalnya jam 5 sampai jam 6 PM. Kemudian Bapak Ibu guru bikin reuni ini tiap hari apa tidak ya? Kalau tiap hari, Bapak Ibu harus centang ini, tapi kan tidak mungkin reuni tiap hari ya, jadi tidak perlu. Jadi kemudian kita rubah di sini ya. Ini mau rubah ini tiap minggu atau kapan, tapi ini nanti kita bahas berikutnya. Nah, setelah kita tentukan semuanya, kita tambahkan orang di sini. Siapa-siapa yang kita undang, kita masukkan emailnya. Kalau lewat Classroom, kemudian kita bagi di kalender, otomatis masuk semua di sini. Jadi, atau Google Chat. Lebih bagus sebenarnya menggunakan Google Chat. Jadi, semuanya tanpa kita tambahkan, otomatis yang Google Chat itu masuk semua di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal klik ini. Klik add Google Meet video conferencing ini. Nah, dia akan bikin link otomatis dan ini akan berlaku pada hari, jam, tanggal yang kita tentukan. Dan ini berlaku selama jadwal yang kita buat itu. Dan ini kita bisa rubah apa namanya hostnya ya. Tapi saya lupa bagaimana caranya itu. Kalau tidak salah di sini. Host. Nah, ketika saya save akan muncul acara besok tanggal 28. Nah, ini saya punya tugas ini besok ada antar tugas ke siswa, berarti besok saya akan mata kurang, pulang kampung. Kemudian ada
assignment, kemudian ada reuni. Ini reuni yang saya baru buat tadi. Jadi dia masuk di sini sekaligus kita buat video compressingnya ya. Jadi sudah ada Google Meet-nya. Tinggal kita copy bagi ke teman. Atau kalau teman-temannya sudah ada di tamu, Bapak Ibu tidak perlu copy lagi, tidak perlu bagi. Mereka akan muncul di kalendernya mereka. Begitu Bapak. Jadi itu untuk Google apa namanya? Untuk membuat jadwal dengan memakai Google Meet. Oke, bagaimana Pak Domingus? Ya, halo. Ya, Sudah. Halo. ya, ya, Kedengaran ya, Pak? ya, ya. Oke, oke. Ya, sudah. Memang agak ribet kalau Google Calendar ini harus waktu tersendiri dia karena memang agak ya terintegrasi semua, terintegrasi dengan Google Classroom, Google Chat, semuanya terintegrasi dia kalau yang Google Workspace ini. Ya, ya, ya. Oke Pak Domingus, kalau tidak ada kita lanjut mungkin. Kita lanjut ya. Oke, tadi sampai di jumlah siswa. Nah, sekarang kita akan contohkan bagaimana membuat tugas ya. Ini yang agak. Nah, kemarin kan Pak Domingus sempat bertanya bagaimana kalau untuk menilai kalau misalnya tugasnya dalam bentuk Google Dokumen, bagaimana supaya itu bisa nilai otomatis ya. Memang tidak bisa sebenarnya kalau untuk menilai secara otomatis kalau Google, tapi ada hal yang lebih mudah ya. Kita cuma butuh klik sedikit, bisa langsung di apa namanya, bisa langsung muncul nilainya. Nah, saya akan coba buat tugas ini, mungkin nanti Pak Domingus bisa langsung isi biar lebih jelas ya. Jadi caranya buat tugas, Bapak Ibu klik di tugas kelas, kemudian di sini ada buat. Nah, Bapak Ibu di sini ada tugas kuis. Kalau tugas kuis ini, Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu buka akan terbuka Google Form. Tetapi kalau tugas itu kita pilih apa yang kita tambahkan. Kemudian ada pertanyaan, nanti kita coba satu-satu. Kita pilih yang pertama dulu, yang menggunakan Google Dokumen ya. Kita mau coba menggunakan Google Dokumen. Kita pilih, judulnya mungkin UTS ya, misalnya UTS. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini petunjuknya, Bapak Ibu guru isi, misalnya kerjakan soal ini dengan benar. Ya jawablah pertanyaan ini misalnya begitu ya. Kemudian kita tambahkan di sini. Kita tambahkan, klik tambah, kemudian dokumen. Bapak Ibu guru juga bisa lampirkan misalnya lampirkan video misalnya ya. Bapak Ibu guru lampirkan video. Kita coba ya. Lampirkan video. Misalnya di sini teknik dasar bola voli misalnya. Ya, kita pilih satu, tambahkan video. Terus petunjuknya di atas kita ganti, misalnya tonton video ini dan kerjakan tugas dan jawablah pertanyaan yang sudah disediakan misalnya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi satu. Tambahkan dokumen. Di sini misalnya pertanyaan 1. Oke, maaf Bapak Ibu, jaringan saya agak lelet. Nah, saya misalnya di sini tugas.
tugas 1 misalnya. Bapak Ibu guru kita langsung saja ya biar agak cepat. Misalnya pertama, apa yang dimaksud dengan smash? Pertama ini. Kemudian kedua, sebutkan teknik dasar permainan bola voli. Ya, ini 2 saja misalnya ya. Nah, kemudian kita kembali di tugas. Di sini Bapak Ibu guru jangan lupa, di sini tulisannya siswa dapat melihat file. Nah, kalau ini kita tidak rubah, siswa tersebut tidak akan bisa mengerjakan menggunakan dokumen ini. Nah, kemudian Bapak Ibu guru rubah ini menjadi buat salinan untuk setiap siswa. Nah, jadi siswa mendapat salinan dokumen tanpa mengganggu dokumen yang asli. Nah, Bapak Ibu rubah ini buat salinan untuk siswa. Kemudian di sini Bapak Ibu tentukan kelasnya. Jadi Bapak Ibu guru walaupun Bapak Ibu guru itu buatnya di kelas ini, Bapak Ibu guru bisa langsung kirim di semua kelas yang Bapak Ibu guru pilih di sini. Jadi Bapak Ibu guru bisa semua, karena saya kirimnya di sini saja, jadi saya hanya kirim di kelas ini. Kemudian di sini ada pilihan untuk semua siswa. Nah, jadi saya misalnya ini soal pengayaan misalnya, saya bisa pilih saja siswa-siswa yang sudah unggul di sini, kemudian yang lain saya tidak kirimi. Jadi yang mengerjakan tugas ini hanya mereka yang sudah lolos di mata pelajaran tersebut. Atau Bapak Ibu guru mungkin pertanyaan tugas ini hanya untuk siswa yang belum selesai, artinya remedi ya. Jadi Bapak Ibu guru pilih saja siswa yang remedi, kemudian Bapak Ibu guru kirim. Kemudian Bapak Ibu guru bisa tambahkan kategori di sini. Nah, kategori ini nanti saya akan tunjukkan di mana kita buatnya ya. Ini sangat penting Bapak Ibu karena ini kan menentukan persentase kelulusan dari siswa tersebut. Kemudian poin totalnya itu berapa? Bapak Ibu bisa tentukan di sini. Kemudian batas waktu Bapak Ibu bisa tentukan di sini. Jadi ini saya tambahkan dulu kategorinya tugas misalnya ya. Kemudian Bapak Ibu guru tentukan batas waktu. Batas waktunya kapan dikumpul, misalnya besok. Kemudian waktunya opsional, Bapak Ibu guru bisa isi, bisa tidak. Setelah itu Bapak Ibu guru tentukan topiknya di mana. Nah, Bapak Ibu guru tentukan topiknya misalnya di situ ya. Nah, ini yang pentingnya, Bapak Ibu guru buat rubrik. Nah, rubrik ini Bapak Ibu klik. Ini untuk menilainya dengan cepat nanti. Bapak Ibu guru bisa menggunakan rubrik yang baru, bisa buat rubrik, bisa menggunakan rubrik yang sudah ada, bisa juga mengimpor rubrik dari spreadsheet. Nah, kita akan buat rubrik baru. Nah, misalnya pertanyaan pertama tadi adalah definisi ya, definisi. Jadi di sini kita tulis saja misalnya kriterianya di sini kita tulis definisi. Kemudian di sini kalau jawabannya kurang lengkap berarti kita terus kurang di sini. Bapak Ibu guru bisa mungkin tambahkan definisinya di sini. Definisi kemudian sama dengan dan tuliskan definisinya. Definisinya kemudian misalnya adalah permainan yang dimainkan 6 orang dalam satu tim. Ini misalnya ya. Jadi untuk menjadi bahan pertimbangan ketika Bapak Ibu guru membuat penilaian ya. Jadi di sini misalnya kurang. Kemudian Bapak Ibu guru tambahkan di sini. Misalnya nilainya 2. Kemudian di sini dua di sini. Oh, sorry di sini. Misalnya di sini deskripsinya
jawaban kurang lengkap. Kemudian di sini deskripsinya jawaban cukup lengkap. Di sini misalnya saja Bapak Ibu guru ya, jangan di sini judul levelnya cukup misalnya. Kemudian di sini 3 poinnya kita rubah 3, bisa 30, bisa 20, bisa 10, coba pakai saja ini. Kemudian di sini lengkap misalnya. Kemudian di sini jawabannya sudah sangat lengkap. Oke, kemudian untuk soal nomor 2, Bapak Ibu guru tambahkan lagi di sini. Tambahkan kriteria, kemudian Bapak Ibu guru tulis di atas soal nomor 2, biar tidak salah. Nomor 2. Nah, karena di situ dia mintanya indikator ya, ada teknik dasar permainan bola voli, misalnya ada 4 ya, ini misalnya saja ada 4. Jadi poin 1, judul level sangat kurang, misalnya siswa hanya menyebutkan 1 dari 4 teknik dasar. Ini misalnya ya. Kemudian berikutnya sini 2, levelnya kurang. Kemudian di sini ini 2 dari 4. Kemudian tambah lagi sini 3, levelnya cukup. Kemudian siswa dari 3 dari 4. Kemudian tambah lagi 1, poinnya 4, levelnya kurang cukup apa ya? Baiklah misalnya. Lengkap misalnya. Siswa menjawab 4 dari 4. Misalnya ini. Ini contoh saja Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru sesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu guru. Kemudian kita simpan. Mana yang error ini? Oh, judul kriteria. Ini soal nomor 1. Simpan. Oke. Nah, setelah tersimpan saya akan kirim. Nah, Bapak Ibu guru silakan lihat tugasnya. Mungkin Pak Domingus bisa langsung buka, kemudian biar tidak dikerja langsung dikirimkan langsung ya. Tidak usah dikerjakan, buka saja ininya. Dokumennya bisa apa tidak, kemudian Bapak Ibu guru bisa langsung kirimkan langsung. Kita langsung tugaskan. Oke, sekarang Bapak Ibu lihat di classroom-nya Bapak Ibu sudah ada. Mungkin Pak Domingus bisa langsung buka kalau bisa. Kemudian kirimkan kembali. Nanti Bapak Ibu guru bisa lihat di sini cara menilainya seperti apa. Tadi 2 ya. Nah, ini. Nah, ini kalau saya lihat di sini belum ada yang menyerahkan. Harus ada salah satu yang menyerahkan agar supaya bisa kita contohkan bagaimana menggunakan rubrik penilaian dalam tugas ini ya. Ini salah satu yang mempermudah kita kalau kita melakukan penilaian pada Google Dokumen. Sudah? Oke, ini sudah 2 orang menyerahkan ya. Saya lihat ya. Oke. Nah, ini Ibu Dian juga sudah, Ibu Domingus juga sudah.
Oke. Bapak Ibu guru, kalau Bapak Ibu guru tidak menggunakan apa namanya rubrik tadi, Bapak Ibu guru bisa langsung nilai di sini. Taruhkan nilai di sini. Kemudian klik kembalikan. Misalnya saya taruh di sini 100, saya klik kembalikan yang ini, ya. Tapi kalau Bapak Ibu guru menggunakan rubrik, nah saya bisa lihat di sini tugasnya Ibu Dian, misalnya saya buka ya. Dian. Nah, saya lihat di sini misalnya. Saya buka. Nah, ini berarti Ibu Dian tidak menuliskan apa-apa ya. Misalnya Ibu Dian jawabnya di sini benar misalnya. Bapak Ibu guru bisa lihat di sini. Ini di sebelah sini, di sebelah kiri itu langsung muncul rubriknya. Jadi untuk menilai Bapak Ibu guru tidak perlu manual tadi. Bapak Ibu guru tinggal klik di sini. Misalnya dapat poin lengkap. Bapak Ibu grip di sini 3. Nah, dapat 3. Nilai di atas ini kan dia patokannya 100%. Jadi dia langsung 4,42,86. Kemudian misalnya soal nomor 2 Ibu Diannya menjawab poin 3 cukup. Nah, ada yang masuk. Oh, sorry. Ya. Jadi dia langsung otomatis terjawab. Bapak Ibu tidak perlu menilai secara manual. Nah, Bapak Ibu guru tinggal kembalikan. Sudah dikembalikan ya. Jadi Bapak Ibu guru tinggal klik sini, klik kembalikan. Nah, sekarang di Bapak Ibu guru sebelum mengembalikan bisa menuliskan di sini. Misalnya, terima kasih sudah mengerjakan. Tetap semangat. Kemudian kembalikan. Nah, nanti akan ada masuk di pemberitahuan Ibu Dian kalau tugasnya sudah dinilai. Ya. Nah, untuk Pak Domingus juga seperti itu. Misalnya Pak Domingus tadi kita klik Pak Domingus. Nah, kita coba periksa dulu. Oke, kita coba nilai, kemudian kita kasih nilai di sini. Misalnya dia benar semua. Misalnya benar semua ya. Kita langsung kembalikan di sini. Ya. Kita perlu kembali, langsung saja kembalikan di sini. Kemudian bisa juga kita langsung mengembalikan beberapa kiriman. Kita kembalikan saja yang ini. Jadi nanti Pak Domingus akan terima kalau dia dapat nilai 100. Jadi kalau Bapak Ibu guru tambah di sini benar semua, di sini benar semua, nanti di sini akan dapat nilai 100. Kemudian Bapak Ibu guru kembalikan. Klik kembalikan. Oke, seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu repot lagi mengerjakan secara manual. Sebenarnya ini sudah cukup membantu kalau menurut saya. Nah, ini itu salah satu contoh untuk Google Dokumen. Karena ini yang menurut saya agak repot. Kalau Bapak Ibu guru yang belum tahu, pasti dia akan menilai secara manual. Tapi kalau membuat rubrik, siswa juga tahu letak kesalahannya di mana, guru juga dimudahkan dalam hal penilaian. Ya, jadi itu untuk tugas dalam bentuk apa tadi Google Dokumen ya. Untuk tugas-tugas yang lain sama saja ya. Tugas kuis itu dia akan kemarin tugas kuis, kalau untuk tugas kuis juga sama. Kalau untuk pembuatannya untuk menyerahkannya juga sama. Jadi tidak perlu kita bisa buat langsung di sini. Kalau kita klik tugas kuis, dia akan langsung muncul formulir. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengaktifkan ini terkunci di Chromebook apabila semua siswa sudah menggunakan Chromebook. Ya. Karena ini fungsinya adalah membuat siswa tidak bisa membuka tab lain ketika sedang mengerjakan kuis ya. Tapi kalau Bapak Ibu guru siswanya masih belum semua menggunakan Chromebook, Bapak Ibu guru bisa aktifkan ini. Ada satu yang saya lupa tadi ya, misalnya Bapak Ibu guru sudah punya tugas, misalnya tugas 2. Nah,
Bapak Ibu guru lihat di samping kanan atas ya, kanan atas ini Bapak Ibu guru bisa menjadwalkan tugasnya ya. Kita simpan sebagai draft, Bapak Ibu guru bisa jadwalkan ya. Bapak Ibu guru juga jadwalkan itu kapan kapan akan tugas ini dimunculkan. Seperti yang ada di Classroom itu semuanya itu saya jadwalkan. Jadi jam ini dia akan terkirim secara otomatis. Bapak Ibu guru tinggal klik jadwalkan. Oh, ini karena belum ada tugasnya ya. Jadi tidak, misalnya tugas ini tugas 2 misalnya. Kalau pembuatannya seperti kemarin ya, tidak perlu lagi di. Nah, cara penjadwalnya seperti ini. Bapak Ibu ke sini, kemudian klik jadwalkan, nanti akan muncul di sini. Tetapi kalau dalam penjadwalan ini dia harus 1 hari sebelumnya ya. Tidak bisa kalau misalnya kita buat hari ini, kemudian kita jadwalkan, misalnya kita buatnya siang, kita tidak bisa jadwalkan sore. Ya harus 1 hari sebelumnya. Jadi Bapak Ibu guru bisa menjadwalkan seperti itu. Nah, setelah jam ini sampai, otomatis tugasnya akan terkirim ya, seperti itu. Kemudian eh, jangan lupa tenggat waktunya kalau memang perlu. Kalau ini menurut saya bisa pakai rubrik, bisa tidak, karena dia akan masuk otomatis nilainya di eh, apa namanya, di spreadsheet ya, ketika kita aktifkan spreadsheetnya. Kemudian kelebihan dari Google Classroom menggunakan akun belajar ID, Bapak Ibu guru bisa eh, impor semua nilai yang ada di sini di spreadsheet ya. Ini kalau ini adalah nilai-nilai yang ada di sini ya. Bapak Ibu guru bisa lihat baru baru beberapa orang yang mengembalikan tugas. Geser bagaimana? Kemudian Bapak Ibu klik salah satunya Oh, di bisa. sini. Geser aja. Tidak. Kemudian Bapak Ibu guru bisa impor semua nilai yang ada di sini. Ya, saya rasa untuk Google Classroom mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Kalau yang takut anak-anaknya terganggu mungkin bisa lewat chat. Kalau biasa ibu-ibu kan seperti itu, mau bertanya tapi ini takut membangunkan anak-anak. Atau jadi apalagi yang masih Hmm. anak-anak kecil ini. Halo Oke, Pak Freddy. ya silakan Bapak. Ya, ya, mungkin sedikit Pak Freddy yang berkaitannya dengan Google Classroom. Sini memang selama ini memang saya sudah pakai Google Classroom. Luar biasa. Tapi yang ingin saya tanyakan ini kita sama-sama sharing ya Pak Freddy. Ya. Berkaitan dengan absensi. Oh ya. Nah, jadi kalau saya lihat absensi yang dibagikan oleh Pak Freddy itu memang dari Google Classroom tapi menggunakan Google Form ya Pak Freddy. Ya. Ya. Uh, yang memang yang selama ini saya gunakan, saya langsung buat absensi di Google apa namanya di Classroom ini tanpa menggunakan Google Form-nya, sehingga anak-anak hanya langsung mengisi hadir atau Tidak. sakit atau izin. Jadi seperti itu saja, sehingga tidak bagaimana Ya. tidak banyak yang kita buat, hanya kita cukup buat dia punya kehadiran, nanti anak-anak langsung masuk klik hadir tidak atau sakit dan lain sebagainya. Mungkin simpel seperti itu. Ya. Atau kira-kira bagaimana menurut Pak
Really, kira mana yang lebih simpel mungkin? Oke, terima kasih. Ini Ya, pertanyaan yang bagus ya, karena memang ini betul-betul kemarin saya pergumulan juga tentang hal ini. Kemarin kita sempat buat begitu untuk pelatihan yang pertama, waktu dengan Paniruan yang pertama itu kan saya sudah 2 kali buat pelatihan. Tapi karena ini kita pelatihan jadi butuh pelaporan ya, jadi saya buatnya seperti itu. Sebenarnya bisa juga yang Bapak maksud tadi ya, misalnya seperti ini ya, eh, kita buat tugas, kemudian pertanyaan, ya misalnya hari ini kita buat absen hari ini absen tanggal tanggal 27, kemudian opsional ya ini ya. Kemudian di sini kita ganti pilihan ganda. Mungkin begini maksud Bapak tadi ya. Misalnya di sini hadir, tidak sakit misalnya, eh, apa ya? Oke, 2 saja dulu. Nah, kalau membuat absen begini, ini memang sangat simpel, tapi saya sarankan Bapak Ibu guru buat ini kategori nilai ya. iya, Kategori nilainya Bapak Ibu guru taruh 1 absen. Jadi Bapak Ibu guru taruh di sini. Nah, bagaimana cara membuat kategori nilai ini? Ini kategori nilai ini maksudnya untuk memisahkan nilai absen dengan nilai tugas. Nah, kalau Bapak Ibu guru lihat di sini kan ada tugas uji kompetensi. Jadi ketika Bapak Ibu guru download spreadsheet ya, absen punya nilai sendiri ya. Kalau dalam perkuliahan kita dulu kan absen itu kalau 80% tidak datang kan tidak bisa naik kelas. Tidak bisa lulus ya kalau perkuliahannya kita dulu. Di sekolah juga kan punya kriteria masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu guru bisa buat seperti ini ya. Tapi Bapak Ibu guru harus pisahkan dengan nilai tugas karena ini kalau Bapak Ibu guru tidak buat kategori nilai, dia akan satu dengan tugas-tugas yang lain ya. Misalnya PR, tugas kelas, kemudian apa namanya? Kehadiran ini kan sudah misalnya daftar hadir ya. Nah, caranya membuat ini Bapak Ibu guru ke sini. Bapak Ibu guru sebelum buat absen, sebelum buat tugas Bapak Ibu guru ke sini, setelan, kemudian ke bawah. Nah, di sini ada penilaian. Nah, di sini saya sudah buat. Bapak Ibu guru bisa lihat. Saya sudah buat di sini. Kemudian di sini yang Bapak Ibu guru rubah pertama itu tanpa nilai keseluruhan, kemudian ada poin total. Bapak Ibu guru rubah di bobot nilai berdasarkan kategori. Setelah itu aktif, Bapak Ibu guru tambahkan. Nah, di sini kan kalau belum diisi saya hapus dulu ya, biar lebih mantap. Nah, kalau Bapak Ibu guru belum rubah, tampilan seperti ini. Nanti Bapak Ibu guru tambahkan di sini. Kategorinya misalnya di sini kan ada 100%. Misalnya kehadiran di sini. Kehadiran, kemudian di sini kehadiran itu berapa persen dia menentukan kelulusan misalnya atau kenaikan kelas. Misalnya dia 50% misalnya ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Kemudian tambahkan lagi PR misalnya. PR itu misalnya 10% misalnya. Kemudian ada tugas. Ini terlalu besar ini 40 misalnya ya. Kemudian ada tugas kelas misalnya. Sini ada 20, sisa 30. Kemudian di sini UTS. UTS di sini ambil taruhlah 15. Jadi sisa 15 itu ujian akhir misalnya. Ujian semester misalnya. UAS. Di sini taruh 15. Nah, setelah genap sudah sisa 0 Bapak Ibu guru simpan. Nah, pada saat Bapak Ibu guru membuat tugas tadi, pertanyaan misalnya absen, dia topiknya kategorinya itu lari di absen. Oh, sorry, absennya kita lupa tambahkan tadi. Tambah absen, misalnya yang tugas tadi kita ganti dengan absen ya. Yang PR misalnya kita ganti dengan absen. Kita simpan.
Nah, Bapak Ibu guru tinggal untuk absen tadi. Oh, sudah ada yang ini ya. Bapak Ibu guru tinggal masukkan kategori absen. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu guru mau download spreadsheet-nya, otomatis eh, nilai dari absen ini, maksudnya persentase bukan nilai sebenarnya sih. Bapak Ibu guru bisa lihat persentase sendiri untuk absen ya. Jadi untuk yang Bapak Domingus tadi buat itu memang sangat dianjurkan seperti itu. Yang penting Bapak jangan rubah yang ini. Jangan lupa yang kategorinya ini karena ini penting agar supaya siswa tahu apa namanya Bapak bisa tahu kehadiran presentasinya sendiri itu seperti apa. Mungkin seperti itu Bapak yang menurut saya. Jadi saya pakai uh, ini karena untuk kepentingan Bapak Ibu guru juga biar lebih lengkap nanti kalau minta undangan sama daftar hadir dan sertifikat untuk apa namanya kepentingan PKB-nya ya. Mungkin itu Pak Domingus. Oke, terima kasih Pak Freddy. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Dian. Sayangnya Ibu Dian sudah keluar, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan beliau nonton nanti streamnya ya. Ini Ibu Dian ada tulis di komentar, apakah Google Meet ada fitur streaming YouTube atau Facebook seperti di Zoom? Dan apa kelebihan Meet dibandingkan Zoom? Uh, Oke, untuk Ibu Dian, ini kalau Google Meet itu tidak ada fitur streaming ya, kecuali pakai pihak ketiga ya, misalnya pakai dengan apa namanya StreamYard, banyak banyak yang bisa digunakan untuk koneksikan di Facebook dan YouTube. Kemudian untuk kelebihan dari Meet tadi saya rasa sudah dijelaskan ya dari pertanyaan Pak Domingus tadi mengenai kelebihan. Ya kelebihannya Zoom itu, Meet itu kalau memakai Google Belajar apa namanya akun belajar.id, kita bisa menggunakan dia tanpa batas waktu, kemudian bisa untuk 1.000 siswa ya. Jadi saya rasa itu memang sangat berbeda sekali dengan Zoom. Saya memang agak ini dengan apa namanya belum pernah melakukan presentasi memakai Zoom ya, jadi saya belum bisa berkomentar banyak. Cuma yang saya bisa sampaikan ada kelebihan dari Meet itu. Kelebihan dari Meet itu pertama kalau kita menggunakan akun belajar ID, ada fitur angkat tangan, bisa merekam rapat, bisa melakukan presentasi dengan menggunakan Jamboard ya. Kemudian bisa dipakai tanpa batas waktu ya. Itu salah satu dari keunggulannya. Oke, saya rasa itu mungkin masih ada dari Pak Domingus. Kalau tidak ada lagi biar kita. Oke, mungkin untuk berkaitan dengan materi Pak Freddy. Ya. Nah, mungkin itu saja. Tapi sedikit saya tanya berkaitan dengan uji kom ini Pak Freddy. Oh iya, saya belum jelaskan ya. Ya, uji kom ini memang saya sudah buka. Di sini identitasnya kita sudah isi semua. Tapi di Ya. sini ada yang membingungkan. Di trainer atau pelatih Anda sedang mengikuti program itu pilih Google Master Trainer level 1 atau level 2. Oh iya iya. Terus Oh, siap, siap. email belajar.id-nya trainer atau pelatih Anda yang mendistribusikan form ini. Ini apakah kita pakai Pak Freili punya akun atau Pak Mirwan? Oke oke oke. Siap siap. Terima kasih Pak. Oh iya, itu nanti sebenarnya memang saya mau jelaskan tapi sebentar ya. Oke, kebetulan Ibu Dian. Nah, kebetulan Ibu Dian sudah masuk. Nanti kita jawab pertanyaan Pak Domingus dulu. Saya jawab dulu pertanyaannya Ibu Dian ya. Iya, Oke, iya. karena Ibu Dian tadi belum dengar. Nah, ini pertanyaan Ibu Dian, apakah Google Meet ada fitur streaming YouTube atau fitur seperti Zoom? Nah, kalau untuk uh, Google Meet memang belum bisa, belum ada fitur itu, kecuali kita menggunakan pihak ketiga. Misalnya menggunakan StemRead, OBS, ya itu bisa kita apa namanya linkkan ke YouTube atau Facebook. Kemudian kalau kelebihan dari uh, Google Meet ya, saya memang belum
terbiasa memakai Zoom, jadi belum bisa berkomentar banyak tentang ini, Zoom. Saya hanya bisa menyampaikan kelebihan dari Google Meet ini. Saya sudah sampaikan tadi bahwa kalau kita menggunakan akun belajar.id, Zoom itu bisa menampung sampai 1.000 orang. Sorry, Zoom berapa orang tadi ya? Sampai saya salah lagi. Saya lihat dulu Ibu ya. Yang 1.000 orang itu classroom ya. Zoom. Apa namanya, Meet. Meet. Mana Google Meet? Oh ya, kelebihannya ini. Kita bisa melakukan rekaman itu sampai batas waktu yang tidak ditentukan ya. Saya belum pernah menggunakan akun biasa di Google, menggunakan Meet di Google biasa, apakah ada batasan, tapi kalau untuk akun belajar.id kita tidak dibatasi waktu dalam pelaksanaan meeting ya. Itu yang menurut saya kelebihan yang paling mendasar di Google Meet ini. Kemudian kelebihannya di sini ada, Bapak Ibu guru tadi saya sudah jelaskan, ada di sini ada fitur papan tulis virtualnya atau Jamboard yang tadi ya. Ini bisa digunakan untuk kolaborasi dengan siswa ya, yaitu rumus matematika, menjelaskan tentang ini itu menggunakan gambar. Jadi kita tidak perlu menampilkan yang lain-lain, pakai Jamboard aja. Itu kalau menurut saya Ibu yang bisa saya jelaskan. Kalau masih ada diketikkan di di chat. Oke, Pak Domingus mungkin masih ada sambil ini, atau Pak Domingus mau menambahkan jawaban saya ke Ibu? Oke, Ibu Dian, bagaimana, masih ada? Kalau tidak ada lagi, Pak Domingus mungkin ada yang mau ditambahkan? Tidak ada Pak Fredly. Oke, sekarang saya masuk di tugas ini ya. Uji kompetensi Bapak ya, yang tadi Bapak tanya ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat petunjuknya. Sebelum Bapak Ibu mengerjakan, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Anda dapat mengambil ujian 1 kali saja dengan menggunakan akun belajar.id. Kalau tidak ada akun belajar.id, pakai akun biasa tidak apa-apa. Kemudian pastikan Bapak Ibu sudah membaca modul unit 1 sampai 3. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa mengklik mark as done atau tandai sebagai selesai ya setelah mengerjakan, supaya kalian bisa tahu siapa-siapa yang sudah mengerjakan. Kemudian Bapak Ibu usahakan ya, ini tidak wajib sih, tapi memang usahakan mendapat nilai 80 ke atas ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mendapat nilai kurang dari 80, kemudian Bapak Ibu mau memperbaikinya, Bapak Ibu bisa mengerjakan ulang menggunakan akun Gmail yang lain ya. Jadi karena kalau memakai akun yang sama tidak bisa lagi. Kemudian pada pertanyaan trainer pelatih, Anda sedang mengikuti program ini yang tadi Bapak Domingus tanyakan ya. Di situ Bapak Ibu guru pilih Google Master Trainer level 2. Ya. Google Master Trainer level 2. Kemudian pada pertanyaan email belajar ID, oh ini harus tersambung sebenarnya. Pelatih Anda yang mendistribusikan form ini, Bapak Ibu guru masukkan ini, email yang ini, aprelitanuek63@guru.smp.belajar.id. Ya.
Jadi Bapak Ibu guru bisa masukkan di sini ya. Saya klik saja ya, biar lebih jelas. Nah, ini Bapak Ibu guru masukkan email. Kemudian nama lengkap ini harus benar, jangan sampai salah. Email email belajar ID, di sini ada keterangannya jika Anda tidak mempunyai email belajar ID, Anda dapat menuliskan email pribadi atau gmail.com yang akurat. Kemudian lembaga. Nah, pertanyaan yang ini tadi yang ditanyakan Pak Domingus ya. Jadi ini pilih Google Master Training level 2 ya. Kemudian di sini masukkan Aprili Tanuek 63 @gmail. Saya tuliskan di sini nanti saya screenshot ya. Aprili Tanuek 63 @gmail @guru.smp.belajar.id. Di atasnya pakai label ini. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya silakan Bapak Ibu kerjakan. Nanti ini akan menjadi acuan Bapak Ibu guru untuk penerbitan sertifikat Bapak Ibu. Ya. Oke, mungkin itu Pak Nirwan dia sudah selesai level 2 jadi tidak perlu lagi dimasukkan namanya. Nanti mungkin kalau ada level 3 baru bisa lagi dia ya. Oke, Pak Nirwan di sini membantu saya karena memang saya hanya sendirian jadi Pak Nirwan bantu saya melakukan pengimbasan ini. Bersyukur ada yang bisa membantu. Nanti berikutnya mungkin kalau Bapak Ibu mau mendaftar, Bapak Ibu guru jangan leave dari grup WA atau dari Classroom ini. Nanti kalau ada pembukaan Google Master Trainer, nanti kita bagi linknya biar Bapak Ibu guru bisa mengikuti ini. Oke, mungkin itu yang untuk uji kom. Jadi untuk mengerjakan uji kom Bapak Ibu guru jangan lupa harus membaca unit 1 sampai unit 3. Karena kalau tidak akan kesusahan karena semua materi dari situ ya. Oke, mungkin itu saja. Kalau masih ada pertanyaan silakan Mbak Domingus mungkin. Tidak ada lagi Pak Willy. Oh, oke. Siap. Jadi kita sampai di sini Bapak ya. Terima kasih banyak yang sudah stay sampai hari terakhir Pak Domingus, Ibu Dian. Terima kasih banyak. Karena kalau Bapak Ibu berdua tidak ada, saya sendirian toh hari ini. Jadi ya sangat bersyukur ada Bapak Ibu yang bisa hadir saat ini. Semoga ilmu yang saya bagi bisa bermanfaat dan bisa dibagikan kepada rekan-rekan guru dan mudah-mudahan masih ada pendaftaran tahun depan untuk Google Master Training. Nanti saya bagikan di link pakai grup WA atau lewat Classroom yang kita sudah pakai bersama. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Berjumpa kembali di pelatihan-pelatihan selanjutnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Pelatihan kita yang selama 3 hari saya nyatakan ditutup. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke, selamat sore Pak Willy. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Ibu Dian. Semoga nanti Ketemu lagi. kita bisa bertemu. Ya, virus corona dulu supaya dia hilang supaya kita bisa Itu sudah Pak Willy. Tadi senior satu sudah duluan ini. Oh, saya juga kaget tadi. Itu Kalian. sudah. Padahal saya ada ketemu beliau 2 minggu lalu. Kayaknya beliau baru datang. Untung saya tidak ada dekat-dekat dengan dia. Iya. Mungkin Ada ada ketemu. riwayat penyakit ini barangkali komplikasi mungkin Pak. Oh, Ini saya ada ketemu dia di dinas waktu ini konsultasi laporan BDR. Kita punya pengawas kan minta kita harus konsultasi itu. Padahal kita iya. datang apa virus ini. Jadi saya ada pergi konsultasi. Ternyata beliau. Iya.
Ada ketemu beliau, ada ngobrol banyak. Dia ada singgung nah itu virus. Iya, Eh, iya. eh, Ya, memang bab tua juga waktu apa sosialisasi kan ada di sini ada 3 yang guru tambah kepala sekolah yang naik ke ajukan untuk kenaikan pangkat 4D itu. Jadi bab ah, tua yang dorong untuk urus itu karena kebetulan bab tua yang urus itu tuh. mm, Jadi bab tua juga sempat bilang, kamu percaya itu corona itu tidak ada. Bab tua siap. bilang begitu. Jadi memang ini bukan corona, karena ini juga memang mungkin karena penyakit barangkali. Eh, mm. Iya, Karena memang katanya kan apa namanya COVID itu kan tidak membunuh seharusnya kalau tidak ada penyakit bawaan, iya, tidak ada iya masalah. betul. Tapi karena ada penyakit bawaan, jadinya penyakit bawaan yang lebih jadi ganas. Ini lebih ganas lagi. Karena imunnya kan sudah hilang, toh COVID sudah kasih hilang, jadi yang penyakit bawaan aman sudah kita aja sama kita. Iya, iya, iya betul. Makanya kayak saya yang ada penyakit bawaan ini, weh, takut sekali saya, jangan sampai kena. Kita harus jaga-jaga Pak Willy. Itu. Ya masih muda Oke, begini nih. rugi, rugi kalau kita cepat pergi. Oke, Bapak, tetap semangat. Nanti kalau ada Iya, pendapat oke. bisa kirim di link ya. Ya, Oke, terima kasih siap-siap. banyak, Bapak ya. Nanti bagi-bagi informasi ya. Oke, Bapak. Terima kasih. Salam buat Pak Nirwan juga. Oke, siap. Nanti saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Willy.